Selamat pagi adik-adik. Kembali kita bertemu di dalam ibadah minggu kita, yaitu ibadah minggu Sekolah Minggu GKPS Gria Martubu. Oke adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, kakak akan sapa dulu dengan kata Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabarnya? Luar biasa. Yes. Oke adik-adik, ambil posisi duduk yang manis. Alkitabnya juga sudah disiapkan. Mari kita mengikuti nyanyian permulaan kita. Adik-adik di rumah juga harus mengikuti bernyanyi bersama. Kita akan memulai ibadah kita dengan nyanyian Yesus sayang semua. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu Tuhan, untuk kasih dan karunia Tuhan kepada kami seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun kami berada. Sekalipun Tuhan ibadah kami ini hanya di rumah saja, biarlah kiranya Tuhan yang selalu ada bersama kami, menyertai kami di dalam ibadah kami ini, sehingga nama Tuhan yang selalu kami permuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya nanti. Biarlah Tuhan tetap bersama kami, ada di tengah-tengah kami masing-masing. Biarpun kami Tuhan dari rumah memuji dan memuliakan Tuhan, tapi kami yakin dan percaya kasih Tuhan kepada kami tidak akan pernah berubah dan selalu akan setia menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mengucap syukur kepadamu karena hingga pada saat ini kami berada dalam keadaan sehat-sehat. Tidak ada satupun dari anak-anak sekolah minggu yang terkena wabah COVID Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kasih-Mu. Biarlah kasih-Mu tetap bersama kami, menyertai kami, melindungi kami, menjauhkan kami dari segala penyakit. Biarlah Tuhan yang melindungi kami dan memberikan kami kekuatan, kesehatan. Seluruh anak-anak sekolah minggu dimanapun mereka berada Tuhan, tetap ada dalam lindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan, sertai kami di dalam ibadah kami ini. Terpujilah nama-Mu sampai selama-lamanya. Amin. Oke adik-adik, kita akan kembali bernyanyi memuji Tuhan. Mari adik-adik semua juga mengikuti. Biarpun berada di rumah, tapi kita harus dengan semangat untuk memuji Tuhan. Oke, lagu kedua adalah Kakek dan Nenek. Dan diikuti dengan lagu berikutnya, yaitu lagu untuk mendengarkan firman Tuhan dengan judul Tetap Setia.
tibalah saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ya, mari duduk yang manis, siapkan Alkitabnya. Nah, sebelum itu, mari kita bernyanyi dulu sebelum kita berdoa. Tanganku ada dua, 1, 2, 3, ya. Tanganku ada dua, 5 jarinya, kulipat jadi satu, lalu aku berdoa. Iya, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta kerajaan surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu, untuk setiap napas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, dan hingga saat ini Tuhan, Kau masih berikan kami kesehatan dan memberikan kami kesempatan sehingga kami dapat beribadah walaupun dari rumah saja. Tuhan, Kau tahu ya Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Kuasailah hati dan pikiran adik-adik kami yang berada di rumah, agar apa pesan yang Kau sampaikan kepada mereka tersampaikan dengan baik. Dan biarlah Tuhan, jangan Kau kurangi sukacita mereka walaupun mereka beribadah di rumah saja. Tuhan, inilah doa permohonan kami melalui Yesus Kristus, kami berdoa mengucap syukur. Amin. Nah, sudah siapkan Alkitabnya kan semua? Iya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan yang tertulis dari Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Ya, Mazmur 92 ayat 13 sampai 15. Nah, begini firman Tuhan. Orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar. Iya, hari ini firman Tuhan ingin memberitahu kita apa yang akan diterima oleh orang yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Nah, di ayat khotbah kita di ayat 13 dibilang orang benar akan bertunas seperti pohon korma dan tumbuh subur seperti pohon aras di Lebanon. Kenapa harus dua pohon itu? Kita tahu adik-adik bahwa pohon kurma itu memiliki akar yang kuat dan hidup di tempat yang ekstrim seperti padang pasir. Pohon kurma juga bisa tumbuh tinggi mencapai 20 meter. Daunnya segar dan bisa digunakan untuk membuat pondok. Sedangkan pohon aras pada zaman perjanjian lama, pohon aras itu digunakan untuk membangun istana Salomo, bahkan membuat bait Allah. Karena apa? Karena kayunya yang kuat. Dan kalian tahu apa adik-adik, bahwa pohon aras di Lebanon itu semakin tua semakin kuat. Kalian tahu bahwa pohon aras itu bisa tumbuh sampai 30 meter ke atas. Bahkan diameter dari pohon itu aja, lingkaran pohon itu bisa mencapai 12 meter. Wah, bisa kalian bayangkan kan adik-adik betapa besarnya. Jadi Tuhan mau kita bertumbuh subur seperti pohon kurma dan pohon aras di Lebanon. Dan di ayat 14 ada dikatakan, mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah. Kata ditanam ini itu untuk menggambarkan betapa lekatnya kita dengan Tuhan. Orang benar ini dengan Tuhan, mereka mengerjakan apa yang disukai Tuhan. Tuhan mau adik-adik itu dapat bertumbuh, semakin mengenal Tuhan. Nah, kemudian di ayat 15 apa dibilang? Pada masa tua pun mereka masih berbuah. Apa maksudnya berbuah? Iya, mereka mampu memberikan manfaat untuk orang sekitarnya. Nah, di kitab kita hari ini, di nats khotbah kita hari ini, kita juga diajarkan untuk mengingat opung kita. Nah, opung kita walaupun sudah tua, tapi masih mampu memberikan hal-hal yang positif. Nah, di sini kakak mau bertanya nih, ayo siapa yang masih memiliki opung? Iya, pasti adik-adik sekolah minggu masih banyak yang memiliki opung ya. Nah, kira-kira umur opungnya berapa tahun? Pasti sudah banyak ya umurnya. Nah, selain usianya yang banyak, kira-kira ciri-ciri opung kita itu apa lagi? Iya, benar. Berambut putih, penglihatannya sudah kabur, ada yang harus menggunakan tongkat untuk berjalan. Iya, di sini kakak punya cerita. Adik-adik mau dengar kan? Iya, dengar ya. Ada nih seorang perempuan pergi ke panti jompo. Iya, pada panti jompo dia pasti melihat banyak orang tua, karena panti jompo itu tempat untuk orang-orang yang sudah lansia. Nah, dia berbicara banyak dengan beberapa opung-opung di sana.
Nah, namun ada seorang opung doli kita bilang ya, kalau laki-laki itu dia duduk menyendiri. Nah, jadi wanita ini penasaran kenapa nih opung doli ini duduknya menyendiri. Nah, dia hampiri nih opungnya. Ya, permisi opung. Ya, kenapa opung duduk sendiri? Nah, terakhirnya opungnya cerita. Dulu pada saat dia masih muda, dia bekerja sangat keras untuk memenuhi setiap kebutuhan keluarganya. Hingga pada saat dia di puncak kejayaan, dia tidak pernah merasakan kekurangan. Dia mampu mencekolahkan anak-anaknya hingga lulus sarjana semua, hingga berkeluarga dan hidupnya selalu berkecukupan. Dan hingga saatnya umurnya sudah tua dan istrinya meninggal, nah dia tinggal kesepian di rumah, anak-anaknya sudah berkeluarga. Lalu anak sulungnya menyarankan untuk menjual rumahnya. Nah, sudah dijual rumahnya, si opung tadi senang. Wah, aku bakalan tinggal dengan putraku, aku tidak akan kesepian. Namun apa yang terjadi adik-adik? Kalian tahu apa yang terjadi? Di rumah anak sulungnya, dia merasa tidak dianggap. Mereka pada sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Walaupun di rumah tidak ada yang mau bertegur sapa. Kemudian anak bungsunya mengajaknya ke rumah anak si bungsu. Nah, si kakek senang nih, si opungnya tadi senang. Oh, ini adalah anak yang paling kukasihi sewaktu masih muda. Nah, dia berharap dia dapat perlakuan yang berbeda dari anak sulungnya. Namun apa yang terjadi adik-adik? Iya, anak bungsunya juga melakukan hal yang sama. Bahkan piringnya si opung doli ini diganti semua piring plastik. Enggak mereka kasih piring kaca. Si kakek tadi atau si opung tadi merasa sedih kan? Lalu apa yang dilakukan anak bungsunya? Dititipkanlah si opung doli ini di panti jompo. Iya, pasti merasa sedih kan? Nah, si wanita tadi langsung teringat dengan opungnya. Wih, opungku apa kabar ya? Nah, di sini juga mau diajarkan kepada adik-adik, walaupun opung kita sudah tua, tapi kalau kita bercerita dengan opung kita bisa mendapatkan hal-hal yang positif. Nah, di sini kita juga diajarkan untuk menyayangi opung kita. Iya. Bagaimana caranya? Iya, bisa mungkin kalau kita jauh dari opung kita bisa sering menanyakan kabarnya dengan menelpon opung kita. Iya, atau kita berkunjung ke rumahnya untuk bermain biar opung kita tidak kesepian. Iya, supaya opung kita senang. Ya, jadi buat adik-adik anak-anak sekolah minggu juga harus sayang dengan opungnya dimanapun berada. Nggak boleh karena sudah asik dengan dunianya melupakan opungnya, jangan ya. Jadi di sini firman Tuhan mengajarkan adik-adik juga untuk menyayangi opungnya, untuk selalu ingat dengan opungnya. Supaya apa? Supaya opungnya senang. Dan firman Tuhan yang kita terima hari ini bisa diterapkan. Adik-adik bisa bertumbuh dan berbuah, yaitu dengan membagi kasih sayangnya dengan opung kita. Kita harus bersyukur karena kita masih memiliki opung. Iya, karena itu juga adalah salah satu sikap yang disukai oleh Tuhan. Oke adik-adik? Iya, demikian khotbah kita pada hari ini. Semoga bermanfaat. Mari lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang kami kenal namanya Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur Tuhan untuk setiap berkat-Mu. Kami juga bersyukur Tuhan karena kami masih bisa mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini bisa membuat kami menjadi orang yang benar, supaya kami bisa bertunas seperti pohon kurma dan bertumbuh subur seperti pohon arak di Libanon. Dan ajarlah kami Tuhan untuk menyayangi opung kami dimanapun berada ya Tuhan, agar kami bisa menyenangkan-Mu dan menyenangkan orang sekitar kami ya Tuhan. Bapa yang baik, kami juga sadar Tuhan bahwa kami adalah manusia yang berdosa. Biarlah Tuhan yang akan menghapuskan dosa kami agar tidak ada penghalang bagi kami untuk datang kepadamu. Inilah doa permohonan kami Tuhan, melalui Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita di minggu ini Amsal 17 ayat 6. Mahkota orang-orang tua adalah anak cucu, dan kehormatan anak-anak ialah nenek moyang mereka. Adik-adik yang manis, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Maka adik-adik semua, kakak harapkan supaya tak menjaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan jangan terlalu banyak bermain di luar rumah. Oke adik-adik, sebagai lagu penutup kita akan menyanyikan lagu Ku Kasihi Kau dengan Kasih Tuhan.
tetap mengikuti ibadah di rumah saja, tetap bersemangat ya. Dan untuk minggu depan kita kembali jumpa beribadah di rumah aja. Dan tetap bersemangat ya adik-adik. Nah, sebelum kita akhiri acara kebaktian kita, ibadah kita ini, mari kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, terima kasih kembali kami ucapkan kepadamu Tuhan, karena kami masih merasakan berkat yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan-Mu dengan nyanyian anak-anak sekolah minggu dan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Tuhan, kiranya firman yang telah kami dengar tadi, biarlah kami dapat memahaminya dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Biarlah Tuhan, dari anak-anak kecil kami, dari anak sekolah minggu, sampai kami dewasa, sampai menjadi orang tua, dan menjadi sampai kakek nenek, kami tetap menuruti, kami tetap mendengarkan firman Tuhan, dan kami melaksanakan kehendak Tuhan, supaya Tuhan, hidup kami penuh dengan damai sejahtera, dan kami boleh bersukacita yang daripada Tuhan. Terkhusus Tuhan buat anak-anak sekolah minggu yang masih mengikuti ibadah di rumah, kiranya Tuhan juga tetap memberikan semangat kepada mereka, supaya mereka tidak lupa Tuhan untuk mendengarkan firman Tuhan, dan mereka tidak bermalas-malasan di rumah saja, dan mereka tidak merasa khawatir, dan mereka merasa nyaman Tuhan di rumah saja, walaupun mendengarkan firman Tuhan di rumah saja. Tuhan Yesus, Engkau hadir di tengah-tengah kami, supaya yang kami muliakan hanyalah Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga mau mengakhiri ibadah kami ini. Kiranya Tuhanlah yang selalu menyertai kami hingga hari ini sampai esok, sampai selama-lamanya Tuhan. Terkhusus Tuhan yang telah terjadi di negara kami ini ataupun di dunia ini, yaitu wabah corona, virus corona. Lalukanlah virus corona ini Tuhan di tengah-tengah kami, supaya kami boleh kembali beribadah, datang ke rumah-Mu, ke gereja, dan bertemu dengan saudara-saudara kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Biarlah kami dapat kembali beraktivitas normal kembali Tuhan. Terima kasih ya Bapa yang di surga, semua berkat-Mu yang telah Kau berikan kepada kami. Dan begitu banyak Tuhan permohonan dan permintaan kami, tetapi kami percaya Tuhan sudah terlebih dahulu memberikannya kepada kami. Dan ampunilah kami ya Tuhan buat salah dosa yang kami perbuat, supaya kami layak datang ke hadapan-Mu dan kami layak disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas dosa kami, seperti kami juga